Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu, cek jaringan. Selamat siang, selamat datang di Teras Asa. Jadi ini Teras Asa ini adalah konsep semacam podcast. Jadi kan orang biasanya itu ngobrol di teras rumah, tapi sekarang itu dibawa ke online gitu. Nah, kalau saya hostnya itu biasanya akan membahas seputar sumber daya manusia, mengenai manusia lah. Kalau teman-teman yang lain hostnya beda lagi pembahasannya. Nah, di siang hari ini kita bersama Nur Faida Ardis. Boleh perkenalkan Iya. dirinya, Halo. Ida? Halo teman-teman ASA, perkenalkan saya Nur Faida Ardis yang hari ini akan menemani Kak Asmar untuk berbincang-bincang beberapa waktu ke depan. Bisa ke sini kayaknya. Hmm. Ya. Nah, pembahasan kita ini, tema ini, tunggu dulu sebelum bahas tema. Jadi Nur Faida ini adalah seorang psikolog. Seorang psikolog. Lebih sering menangani apa, Ida? Sekarang lebih banyak menangani kasus-kasus individual Kak, karena kebetulan saya kerjanya di Puspaga, jadi memang lebih banyak kasus individual, penanganan konseling. Nah, ini Puspaga ini sebenarnya jarang orang tahu. Padahal bagus. Karena di Makassar ini ada banyak orang lah, banyak juga yang chat saya biasanya. Ada kendalanya, masalah depresi, atau hal-hal yang lebih ringan. Itu dia tidak tahu ternyata ada wadah seperti Puspaga. Iya. Puspaga Makassar berarti ya. Iya. Puspaga Makassar. Di Puspaga Kota Makassar. Nah, tema siang hari ini adalah terkait seni mengenali diri sendiri. Jadi ini Ida, dari tahun lalu sebenarnya itu di tempat kerja ini itu Ida. Saya biasanya salah satu treatment yang saya lakukan kepada tim saya, seluruh karyawan yang adalah bagaimana dia bisa mengenali dirinya sendiri. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya secara lengkap. Jadi saya biasanya itu hanya bantu mereka untuk tahu apa kelemahannya, apa kelemahannya dan kelebihannya. Jadi kalau saya panggil begitu, saya pakai metode expressive writing. Jadi dia tulis apa kelebihannya, apa kekurangannya. Jadi anggaplah tahun ini ditulis, akhir tahun dievaluasi, tahun depan apa lagi kelebihannya dan kekurangannya yang bertambah, seperti itu. Nah, menurutku juga bahwasanya saya sendiri pun begitu, belum terlalu mengenal diri saya. Makanya tema ini menurutku penting untuk dibahas. Nah, pertanyaan pertama aku ini, apa sih yang dimaksud dengan mengenali diri sendiri? Iya. Oke. Terima kasih Kak Asmar untuk pertanyaannya. Jadi sebelum saya jawab pertanyaannya Kak Asmar, yang saya mau sampaikan ke teman-teman semuanya, menurut saya pribadi mengenali bukan berarti kita mendengarkan saya berbicara ke depan ini berarti kita sudah mengenali diri kita. Karena percayalah, mengenali diri itu adalah perjalanan seumur hidup. Kita tidak akan pernah tahu diri tak akan bisa melakukan problem solving yang seperti apa ketika kita masih minim pengalaman. Jadi semakin banyak kita bertemu dengan situasi, bertemu dengan berbagai hal, kita akan semakin tahu diri tak, oh ternyata saya bisa loh menyelesaikan masalah A, B, C. Ya karena kita ada di situasinya. Tapi coba kalau kita tidak ketemu Kak dengan situasi itu, bisa jadi kita tidak pernah tahu dan kenali potensi tak untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Nah, terkait dengan yang Kak Asmar tadi bilang bagaimana sebenarnya mengenali diri itu, Kak Asmar sudah lakukan di tempat kerjanya selama ini dengan membantu melalui expressive writing, dengan pemetaan kelemahan dan kelebihan. Ya sebenarnya itu juga bisa dilakukan Kak. Itu umumnya. Nah, karena itu mungkin kita di ranah kerja Kak, karyawan, jadi bisa kita lakukan hal seperti itu secara klasikal. Nah, sedangkan saya kan lebih banyak menangani kasus-kasus individual. Nah, kalau kasus-kasus individual itu memang kita lebih deep, lebih dalam pembahasannya. Mengenali diri berarti mengenali emosi. Itu hal paling pertama. Masalahnya Kak Asmar, beberapa kali nih materi-materi soal self awareness itu dibahas sama teman-teman, bahkan dijadikan materi. Percaya tidak percaya, banyak sekali sebenarnya jenis-jenis emosi Kak. Tapi kita ini manusia seringnya hanya memetakan emosi itu sedih, senang, marah. Mau tidak mau, saat kita tidak mengenali apa saja jenis dan bentuk emosi, itu juga yang kita tampakkan. Sama jika kalau kita tidak kenal orang lain, orang yang kita ajak bicara, kita tidak tahu sebenarnya kita mau ngomong apa.
Begitu juga kalau kita tidak bisa kenali emosi kita, bisa jadi kita salah memahami bahwa emosiku ini sebenarnya lagi sedih, tapi yang tampil adalah marah. Begitu rata-rata. Iya betul. Ya, jadi kayak ada masalahku ini, anggaplah saya lagi susah move on dari mantan. Itu kan sebenarnya emosi sedih ya yang ada, emosi sedih. Tapi apa yang nampil ke orang-orang? Bisa jadi saya lebih sensitif ketika saya diajak ngomong. Nah, akhirnya tinggi kinadaku, jadi amarah yang nampil. Nah, itu ketika kita tidak mengenali, jangan dulu sampai mengenali emosi tak sendiri, kenali dulu berapakah banyak macamnya itu emosi yang ada, gitu, apa saja. Itu yang perlu kita kenali. Sebenarnya banyak sekali Kak spektrum emosi, tapi ada yang memang 5 emosi dasar. Jadi saya mau konfirmasi dulu. Dila, jelas di suara aku Dila. Lala ya kayaknya. Oh, Dila, siapa Dila? Oh Kak. Sama Farhan. Kalau yang saya tangkap tadi, jadi Ida bahwasanya proses seumur hidup dan mengenali diri sendiri itu ke emosi. Ya. Nah, emosi dan kayaknya memang bahkan saya sendiri kayaknya tidak pernah bahas yang lebih dalam terkait emosi. Ya. Saya pun hanya taunya ya sedih, marah, bahagia begitu ya, tiga. Berarti emosi itu lebih banyak dari yang itu. Betul sekali Kak, banyak sekali. Misalnya emosi marah, di dalam emosi marah itu ada lagi spektrumnya. Nah, dan itu memang tergantung teori siapa yang kita gunakan. Artinya kalau salah satu hal dari mengenali diri sendiri adalah bagaimana kita bisa tahu emosi itu. Iya betul. Jadi ya sebelum ketika kita kenalan sama orang ya kita juga harus tahu namanya siapa. Kita tidak mungkin mau panggil siapa dia kalau kita tidak kenal namanya. Nah, kadang juga begini Kak, bukan hanya emosi. Kenapa penting mengenali emosi, stage emosi tak ada di mana, biar kita bisa mengendalikan diri tak. Oh kalau saya melakukan itu, saya akan cenderung lebih sensitif. Oh saya ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang tinggi kinada suaranya begitu, kebisingan yang terjadi, oh saya lebih cepat stres, cepat kendalikan perasaanku. Jadi ketika kita bisa identifikasi hal-hal yang buat tidak nyaman, itu juga salah satu bentuk kita kenali diri tak Kak. Saya tidak mau jadi ke sana karena ngeganggu ke emosiku, buat Kak bete. Nah jadi kita bisa mengendalikan, mengontrol hal-hal yang bisa mengganggu sebenarnya. Nah artinya ini kalau saya kan berangkat ke sini Ida, saya pikirnya kalau melalui podcast ini saya harapannya orang tahu dirinya dan dia bisa mengembangkan potensinya. Berarti lebih dari itu kalau kita mengenal diri sendiri terkait kesehatan mental juga, mengelola perilaku gitu juga ya. Betul, kesehatan mental. Setiap kali saya bawa materi kesehatan mental Kak, pasti saya selipkan soal kemampuan tak untuk memahami dulu emosi, karena ketika kita tidak pahami emosi tak sendiri, pengelolaannya jadi tidak efektif. Kita tidak bisa kelola. Saya Kak selalu bilang begini sama audiens saat saya bawa materi, kalian lihat tidak tadi saya ambil waktu di luar menyendiri, saya bilang begitu. Kenapa? Karena atensiku ini jadi kemana-mana dan saya terganggu. Saya mengenali itu tapi yang muncul apa Kak? Yang saya sadari, dumba Kak, gitu. Padahal sebenarnya iya wajar saya dumba. Jadi saya mencoba keluar menenangkan diri dan mulai kutanyakan kenapa ya tadi begitu Kak. Padahal kan ada pengalaman bicaraku sebelumnya. Oh ternyata karena bisingki di dalam. Saya kenali lagi, oh bisingki di dalam. Kemudian apa yang kedua? Oh ada yang tidak berjalan dengan sesuai yang saya mau. Oke, saya berterima kalau misalnya itu tidak bisa berjalan. Jadi ternyata bukan hanya karena dumba Kak, lebih dari itu. Bagaimana caranya ku atasi? Setiap orang beda manajemennya, beda copingnya. Jadi ada orang yang efektif dengar musik nih bisa tenang, ada orang dengan nonton lucu-lucuan itu bisa tenang. Nah, itu juga yang mau kita kenali, bukan hanya emosi yang mau kita kenali, tapi efektif tidak cara yang kita lakukan. Artinya kalau Ida ini penjelasannya dia sebelum bawa materi di luar dulu, menenangkan diri sebentar, kemudian masuk dan lain. Kalau ini kan untuk Ida yang bisa dibilang tahu lah. Kalau umumnya orang apa sih yang harus bisa dia lakukan itu? Supaya gampang misalnya pelajar, gitu, orang yang sudah kerja untuk tahu bagaimana sih atau
Ribet ya pertanyaanku kayak begini. Enggak, Kak. Kalau Saya dapat. apa sih hal yang pertama yang harus saya lakukan supaya saya bisa agak lebih mengenal diriku sendiri? Oke, kalau untuk kenal diri tak lebih banyak, lebih ini sebenarnya kalau dalam ketika saya buat materi, Kak, ada memang worksheet yang diberikan. Iya, ada memang worksheet dan latihan sebenarnya. Latihan itu sebenarnya untuk mengenali dulu emosi 1 mingguan ini yang dialami. Terus apa penyebabnya? Main di situ, Kika, apa penyebabnya? Terus apa yang kamu lakukan untuk mengatasi itu? Efektif tidak yang dilakukan? Karena kadang, Kak, orang lakukan kita terus hal yang sama untuk atasi emosinya, tapi tidak efektif. Tapi karena terbiasa nih dengan hal itu, ya itu terus yang dia lakukan. Efektif tidak, emosi iya, tetap ada emosinya, tidak rilis. Terus kita bilang tadi, bagaimana pelajar untuk tahu yang efektif untuk mereka. Saya selalu bilang begini, Kak, kita akan selalu trial and error. Karena sama begini, Kak, saya tidak akan mungkin bisa memilih, anggaplah ada 10 makanan paling enak ya, Kak, di dunia, terus saya disuruh pilih, tapi satu yang saya coba. Saya tidak akan mungkin bisa memilih yang lain, karena cuma satu yang pernah saya rasakan. Jadi harapannya adalah lakukan berbagai hal. Kenapa? Supaya bisa supaya ada pembanding. Oh, kalau saya dengan olahraga, kayaknya lebih efektif deh, lebih cepat Kak tenang, dan 3 hari kemudian enak nih. Atau kayaknya lebih enak menulis deh. Jadi tidak bisa mengira-ngirakan sesuatu tanpa kita alami. Karena setiap orang beda karakteristiknya, itu sudah pasti. Nah, kalau itu kan tadi sudah dijelaskan sama Ida. Kita kan ada banyak Ida ini. Saya penasaran itu untuk orang yang sudah mahir mengenali diri sendiri, bisa tidak kita tahu? Atau ada tidak indikatornya yang bisa kita lihat? Ini tidak terlalu akademis gini ya. Misalnya saya lihat ini orang, oh ini orang kayaknya sudah kenali dirinya sendiri deh. Ada tidak bisa yang kita lihat dari orang? Iya, ada, Kak. Contoh paling sederhana, controlling dan penempatan diri di sosial. Kalau kita ketemu orang yang cenderung egois, susah kita tempatkan dirinya. Misalnya, kita kan tahu ya, Kak, kapan Kak berhadapan dengan Kak Asmar, yang mana adalah seniorku, saya harus jaga sikapku. Yang mana saya ketika bertemu dengan teman sebayaku itu lebih cenderung baku pukul-pukul ya. Itu kemampuan menempatkan diri, dan berarti dia paham, dia tahu emosinya. Ada orang biasa, Kak, yang tidak bisa melihat itu, jadi cenderung kayak kurang ajarnya gitu akhirnya. Jadi kalau kita mau mendeteksi, ada juga orang yang kayak gampang tersulut emosinya. Hal kecil saja sedikit sudah besar nih, ya karena dia tidak bisa identifikasi kalau dia lagi marah sehingga meletus. Jadi nanti sudah marah keluar baru ada penyesalan, Kak. Yang seperti itu, Ki. Artinya memang kalau dijelaskan sama Ida, artinya salah satunya bisa menempatkan diri. Iya. Ada pengalaman lucu ke saya ini, Ida. Jadi waktu selesai interview ini sama orang, ini si kandidat lebih jauh umurnya daripada saya. Ya bahasanya gini, pulang mak dulu saya nah. Dia bahasa bercanda, berarti saya bisa menganggap bahwasanya dia di waktu itu dia kurang mengenal dirinya nih. Artinya dia harusnya seorang kandidat, dia harus posisikan kayak bagaimana bahasanya dan lain-lain. Jadi saya merasa saya mau ketawa, enggak enak juga, saya mau marah, jelas enggak boleh lah. Artinya saya mampu kenali emosi. Harusnya kan kalau orang lain marah nih. Iya. Pulang mak dulu nah, kayak begitu. Iya. Bisa ketika kita dikasih begitu kan merasa kecewa, ya, Kak. Ya, kaget. Ya. Betul, karena kita ada kita hormat ke dia karena dia lebih tua. Jadi kita kontrol emosi kekecewaan tak itu, ketawa tak bahkan kita kontrol. Nah, berarti kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang kita tidak kenali, Kak. Nah, karena kita bisa kenali dan kita tahu orang ini lebih tua dari kita, akhirnya kita mengenali itu artinya. Iya. Jadi, ya, Bapak itu bisa jadi memang banyak faktor yang buat dia akhirnya menunjukkan perilaku yang seperti itu, Kak. Bisa jadi ada kekecewaan di dalam proses. Kekecewaan itu yang tidak terkontrol dan menampilkan dia berperilaku yang seharusnya dia tidak tampilkan. Nah, kalau anggaplah kita sudah berproses ini, kita berusaha untuk tahu kenali diri kita. Yang menjadi hambatan biasanya paling sering apa itu ya? Hambatannya untuk orang bisa mengenali dirinya. Iya. Jadi begini, kan tadi di depan Kak sudah Kak bilang, Mbak, kalau proses mengenali diri itu seumur hidup. Iya, seumur hidup.
apa hambatannya ketika kita berhadapan dengan situasi baru. Situasi baru. Jadi normalnya begini Kak, tidak ada orang di dunia ini yang tidak takut dengan situasi baru. Kenapa orang-orang takut dengan situasi baru? Tidak terprediksi Ki. Sesuatu misalnya lingkungan seperti apa ya yang akan kuhadapi, makanya ketika ada di lingkungan baru Kak akan cenderung Ki mencari orang yang sama dengan kita. Misalnya di sekampungku kemarin ini satu alumni Kak, kemarin kita akan selalu yang seperti itu Kak. Tantangannya kenapa? Kita problem solving baru yang akan kita bentuk lagi Kak di lingkungan baru. Jadi itu trial and error Ki lagi. Bisa jadi tidak efektif Ki karena error. Iya, itu Ki sebenarnya menjadi tantangannya. Tapi percaya tidak percaya Kak, saya juga meskipun biasa saya bawakan materinya, saya jelaskan hal-hal seperti ini, as a human itu Kak, sebagai manusia akan ada pasti situasi saat kita di bawah tekanan dan kita menjadi tidak objektif, susah menggunakan logika. Jadi tidak bisa Ki melihat secara umum setiap sudut pandang yang terjadi. Artinya kalau tantangan secara umum bisa saja terjadi sering. Apalagi kalau kita masuk ke lingkungan baru, adaptasi kita dan lain-lain seperti itu. Nah ini kan seberapa besar sih lingkungan itu berpengaruh terhadap proses kita mengenal diri sendiri? Sangat besar sebenarnya Kak, apalagi lingkungan rumah ya, sebagai tempat pertama tak bertumbuh dan mengenali emosi, mengenali ragam pengekspresian kasih sayang dan social support. Kenapa sangat berpengaruh Kak? Karena apalagi ada budaya di rumah ya Kak, budaya-budaya. Saya merasa ada perbedaan budaya di Sulawesi dan di Jogja dalam pengekspresian. Apalagi secara verbal, yang kayak kasih sayang. Lebih asertif mungkin di sana ya? Iya, lebih nampak dan ditunjukkan daripada di Makassar. Iya, jadi kayak untuk mengakui sesuatu kan itu Kak, bukan hanya di kepala loh Kak. Pengakuan itu harus juga secara verbal. Itu menjadi tantangan sebenarnya kalau kita bilang apakah lingkungan mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Iya, budaya ini sebenarnya mempengaruhi. Untuk menerapkan saja terima kasih, maaf, sama tolong, itu tidak semua orang mudah menerapkan itu. Padahal bisa jadi 3 kata ini akan dipakai di keseharian, tapi karena ada budaya yang tidak sering, yang jarang, yang tidak mau, susah. Nah yang menarik tadi disampaikan Ida, keluarga, bahkan di kepala saya tadi pikirnya beda satu rumah saja, caranya ke anaknya pasti beda Ki. Betul. Nah bagaimana itu Ida misalnya kalau ternyata di keluarga tersebut tidak mensupport, bukan tidak mensupport orang tua kan, kalau di sini kan sebenarnya karena faktor pendidikan dia tidak tahu, dia tidak bisa bantu anaknya untuk mengenali dirinya sendiri. Nah kalau itu bagaimana itu harusnya? Apakah si anak ini harus berusaha mencari keluar atau seperti apa? Ini Kak, beda generasi tentu beda Ki intervensinya. Kalau sekarang yang banyaknya di sekolah, karena saya di sekolah Kak, secara umum ibu-ibu muda, orang-orang tua muda itu lebih aware Ki Kak. Dan mereka malah yang menuntut anaknya untuk lebih terbuka dan mengenali dengan cara apa tadi yang terjadi di sekolah, bagaimana di perasaan tak. Nah itu salah satu wujud bagaimana orang tua memfasilitasi anak untuk mengenali dirinya. Tapi coba Maki, zaman-zaman dulu ya Kak, apalagi orang tua yang sibuk dengan dua-duanya sibuk karir, dua-duanya sibuk bekerja, tidak sempat nih Kak ada interaksi, menanyakan hal-hal sepele itu, sepele tapi dampak besar ketika dia menjadi individu di lingkungan. Tidak sempat nih, yang dia sempat tanyakan apa, bagaimana dia nilai rapormu, langsung sesuatu yang lebih besar dan lebih urgent. Makanya kalau kita tadi itu bilang beda, iya. Kalau sekarang orang tua zaman sekarang Kak, mereka itu sebenarnya lebih aware sih, malah lebih komunikatif ke guru. Bagaimana dia anakku tadi, dia menangis di rumah, tidak menangis, dia akan ngerti kenapa tadi menangis Ki. Itu kan dia berusaha mengenali emosinya dan penyebabnya apa, sesuai tidak dia misalnya dia dipukul, kenapa enggak menangis Ki nak? Nah itu dipukul itu kan sakit, yang kayak begitu Kak.
saya mendengarnya agak bahagia, berarti kalau orang tua yang agak muda kayak kita ini lebih aware dan lebih asertif nih komunikasinya. Ya, tergantung pemahamannya orang tuanya Kak. Nah, kan sekarang banyak edukasi, banyak contoh role selebriti atau influencer yang memberikan edukasi-edukasi seperti itu. Yeah. Nah, itu sebenarnya perbedaannya di situ Kak. Cuman tidak semua juga muda-mudi itu aware ya Kak. Karena banyak juga orang menikah, mereka siap menjadi pasangan tapi tidak siap menjadi orang tua. Nah, itu Kak. Ya. Atau mereka sibuk menjadi orang tua, lupa menjadi pasangan. Nah, saya kembali ke diri saya. Mungkin karena saya di kuliahnya psikologi, saya agak mengerti. Orang tua saya tidak pernah bertanya mengenai perasaan saya. Seingat saya, kalau video call, paling dia bilang begini, apa kau makan? Ya. Setiap hari. Nah, anggaplah kalau saya jadi orang tua nantinya Ida, artinya harus saya sering-sering menanyakan atau berinteraksi sama anak saya nantinya gitu. Betul sekali Kak. Bahkan saya kan lebih banyak sebenarnya di memegang anak ya Kak. Bahkan sebenarnya mengajak mereka berbicara itu di bawah 1 tahun itu sebenarnya melatih kemampuannya, interaksinya ini, kontak matanya. Mengingat sekarang itu gadget ya Kak. Ya, ada memang hasil penelitiannya kalau kata zaman pengamatan anak-anak SD itu sudah turun dibanding generasi tak dulu. Jadi kalau kita khususnya peran ayah ya, jadi kemana-mana mungkin Kak, khususnya peran ayah ya, sangat signifikan berpengaruh dalam proses tumbuh kembang anak. Karena anak enggak bisa selalu melihat hal-hal yang feminin Kak, kayak memasak, disayangi sama ibu. Kan ibu itu kan selalu memberikan afirmasi, sayangnya. Akan berbeda wujudnya ketika ayah yang bercerita atau ayah yang ngajak bicara. Trustnya lebih tebal Ki. Jadi nanti saat dia usia remaja, dia tidak merasa kosong dengan kasih sayang ayah. Jadi ketika dia berpacaran atau tidak berpacaran itu ada tingkat kepuasannya juga sama peran ayah figurnya. Kita tadi bilang penting tidak saja ngomong anak, apalagi tentang perasaan, iya penting. Jadi bukan hanya kayak capaiannya di sekolah, ranking berapa Joko, bagus nilaimu, tapi bagaimana perasaanmu dengan nilai seperti itu lebih dalam, jadi terasa lebih peduli. Saya aneh nih, agak membayangkan bagaimana nanti apakah saya sanggup itu ngomong begitu. Karena budaya Kak tidak terbiasa. Ya tidak terbiasa itu. Dan artinya misalnya kalau saya jadi seorang ayah kan sekarang saya masih muda begitu. Berarti hal itu juga harus saya lakukan ke orang yang lain berarti. Kayak misalnya mungkin saya punya ponakan gitu atau teman. Malah sebenarnya itu challenge untuk kita Kak. Kalau kita merasa itu berat buat kita karena belum menjadi kebiasaan. Ya, betul. Saranku ya Kak, sebelum 30. Kalau 30 kan itu sebenarnya terbentuk nih pemahaman tak yang pakem dan susah sebenarnya mengubah hal-hal sulit. Makanya kemarin itu ada dosen tak bilang jangan menikah saat umurmu sudah 3 bulan ke atas ya Kak. Nah, karena jangan sampai baku butuh karena sama-sama keras. Tapi tadi saranku Kak, karena kita bilang jangan sampai nanti susah aku lakukan karena selama ini belum pernah saya lakukan dan belum menjadi kebiasaan. Justru itu challenge sekarang Kak, mumpung kita belum ada dalam pernikahan, kita mulai melatih diri tak ke lingkungan sekitar tak, supaya nanti saat menjadi ayah itu bukan lagi hal yang menantang buat kita. Saya langsung mantang ini karena saya punya ponakan di pesantren di saya kalau menjauh kasih video call dia sama orang tuanya, sudah itu pulang mak. Jadi kurang interaksi begitu. Kurang interaksi, iya. Kakak biasa tanya Ki, bagaimana perasaannya? Kenapa begitu Ki matanya kayak kadang itu pada saat video call ada Ki matanya apa begitu? Kenapa? Saya merasa bahwa dia lagi gini pasti kuat Ji. Artinya yang kulakukan selama ini adalah salah ya. Bukan salah Kak. Kita kan belum tahu ya Kak, jadi ya masih belum tepat sebenarnya. Jadi justru sebenarnya Kak, ketika kita mengembangkan perasaannya bagaimana itu interaksinya jauh lebih banyak hal yang bisa kita gali sama dia, apalagi anak remaja yang cenderung menutup dirinya. Jadi ini teman-teman tidak melebar gini, seni mengenali diri sendiri nanti kita rangkum di belakang. Tadi di-mention sama Ida terkait media sosial. Nah, gimana itu Ida? Susah sekali, bahkan sangat susah orang mengenali dirinya sendiri karena bisa saja 8 jam dia nonton orang lain daripada dia nonton dirinya sendiri. Iya. Itu susah banget itu. Bagaimana ini yang kayak kasus-kasus begini? Iya. Kita tahu Kak apa tantangan kita yang semua hidup berdampingan dengan gadget. Kita menjadi tidak punya rasa bosan.
Iya betul. Rasa bosan itu sebenarnya penting. Rasa bosan deh. Rasa bosan itu sebenarnya penting. Kenapa ada jeda? Saya selalu bilang begini Kak, kita tuh berjalan terus dengan rutinitas harian, jeda sedikit HP. Iya. Jeda sedikit HP. Jadi kadang tidak bisa identifikasi sebenarnya apa yang kurasakan, karena tidak sempat jika terinternalisasi langsung terabai dengan HP. Mata ini kan apalagi orang dengan inatensi, ya semakin banyak stimulusnya, semakin gampang kita apalagi memori tak Kak. Ini kan mempengaruhi memori, short memory. Orang nggak suka nih jadi nonton film karena TikTok reels yang. Jadi itu sebenarnya kalau kita bilang tantangannya kita menjadi tidak merasa bosan. Padahal sebenarnya butuh rasa bosan. Untuk apa? Internalisasi. Sebelum tidur itu kan Kak ada dulu range menjelang tidur. Ada dulu. Tapi sekarang orang apa? Sebelum tidur HP dulu. Ada orang yang susah akhirnya tidur karena layar HP, ada orang akhirnya tertidur dengan menonton. Jadi tidak ada sebenarnya jeda. Itu menjadi tantangan sebenarnya kita. Hidup berdampingan dengan sesuatu yang banyak sebenarnya dampak negatifnya, tapi banyak juga hal yang membantu. Berarti bukan bisa jadi, pasti sosial media ini akan malah menyulitkan kita untuk mengenali diri kita. Kalau penggunaannya bisa kita batasi. Saya akan bilang susah sekali membatasi itu. Tentu Kak Asmar. Yang penting kalau saya selalu begini Kak, kembali, yang penting dia tidak mengganggu fungsi. Fungsi yang mana? Main sosial media sampai adiksi sampai berjam-jam is okay kalau dia tidak mengganggu regulasi emosiku, kalau dia tidak mengganggu performa kerjaku, kalau dia tidak mengganggu deadline-ku. Ya, karena akan ada memang entah kita kasih reward ya. Sudah selesai ini deadline kerjaku semua sudah selesai, maka scroll deh, tidak apa-apa, kita lakukan itu. Saya selalu kembali Kak, kalau dia tidak mengganggu dan tidak merugikan diriku sendiri, tidak merugikan orang lain, lakukan yang selama itu menyenangkan. Kalau saya agak mirip dengan perspektifnya Ida. Kalau saya selama produktivitas tidak terganggu, tidak apa-apa bermain sosial media. Saya Kak selalu Kak kembali. Kenapa saya mau melakukan sesuatu yang menyusahkan? Ya, tapi harus juga kembali begini Kak. Sadari ketika memang kita sedang tidak baik-baik saja, take your time. Itu yang kulakukan tadi. Saya bilang Kak, ketika saya sebelum bawa materi, saya harus keluar dulu, tidak akses ke HP. Kenapa saya harus betul-betul kusadari? Kenapa saya begini ya? Untuk bisa saya bilang kenapa saya begini, saya harus berhenti berpikir, berhenti jalan, berhenti merasa cemas, berhenti main HP. Harus kembali memang Kak. Jadi Kak, kita tidak, misalnya ini kendaraan lagi jalan ya lagi jalan kita kencang ini. Kita kan begitu ya setiap hari jalan. Mana bisa kita identifikasi dan bisa berhenti untuk makan? Bisa tidak kita makan kalau kita jalan terus? Enggak, harus memang berhenti untuk tahu rasanya bakso yang itu enak. Saya agak merinding dengar ini. Saya ingat saya tidak pernah berhenti berpikir. Ternyata ada kalimat itu, setelah kita berhenti berpikir dulu. Ambil waktu sejenak dari segala rutinitas kehidupan. Nah, saya mungkin karena agak dewasa ini Ida, jadi terkait pengaruh sosial media yang saya ambil positifnya. Saya ambil positifnya, bahkan saya tontonan filterku itu terkait story Instagram, saya hanya buka beberapa orang kayak Anies Baswedan, Raymond Chaen, dan beberapa orang lagi. Apakah ini salah satu langkah yang menurutnya Ida sudah tepat ini untuk bagaimana bisa mengenali diri sendiri dan membantu saya bisa perform gitu? Ya, kan pasti tontonan Kak itu akan terkait dengan apa yang kita minati Kak. Ya, makanya Reels Kak itu algoritmanya berandata dan TikTok Kak itu akan sesuai dengan apa yang kita suka, apa yang sedang kita cari. Makanya sebenarnya kalau kita bilang apakah itu cukup efektif untuk mengenali diriku, bahkan sebenarnya bisa kita kenali diri Kak dengan K-pop semua ini berandanya. Berarti dia suka K-pop. Jadi sebenarnya kalau kita bertanya gitu, bisa. Berarti kita senang nonton podcast tentang pembahasan politik misalnya. Kayak Raymond Chaen kan itu biasa dia bahas tentang banyak kalau Raymond. Iya.
tentang struktur Ya, pemerintahan biasa dan dibahas. segala macam. Nah kalau misalnya yang seperti itu kan itu mengarahkan kalau oh berarti Kak Asmar itu menyukai hal-hal dengan pembahasan podcast yang tentang pemerintahan, kritisnya, tentang bocor politik dan bocor halus. Ya, bocor politik itu dan- tontonan asli tuh. Nah, itu nih Kak, artinya ya kita kenali, kita senang di situ dan itu yang kita tonton. Makanya sebenarnya ketika kita buka HP-nya orang dan kita lihat berandanya, beranda Instagram itu sebenarnya menggambarkan. Iya. Nah, bisa kita kenali juga sebenarnya dia dari itu. Jadi kalau kita tanya pertanyaan, tak bisa tidak? Iya, bisa sebenarnya. Karena itu minat Kak dan sesuatu yang sering kita lakukan. Kalau ke anak remaja gimana sih? Saya harus menyarankan, saya kan punya generasi ponakan saya ini, sekaligus belajar ini, curhat dan belajar. Ponakan saya itu paling tua 3 SMA, 1 SMA, terus ke bawah nih, kategorikan remaja. Remaja. Kalau terkait ketakutan saya bahwasanya jangan sampai dia tidak kenali dirinya karena orang terus dia lihat, apa sih yang harus saya lakukan itu? Pertama Kak, kita perlu juga dulu pahami stage-nya remaja, tugas perkembangannya mereka apa. Di usia remaja itu memang akan selalu mereka cenderung relasinya, rasa amannya ada di pertemanan. Oh iya, iya. Pertemanan kena. Jadi makanya mereka akan selalu berbenturan dengan orang tuanya. Kalau mungkin bilang bagaimana caranya mengenali dirinya mereka sebenarnya akan lebih susah Kak. Challenging sekali di remaja untuk kenali mereka dirinya karena kayak mereka masih menyusun puzzle untuk dirinya sendiri Kak. Masih banyak egois di situ, masih hitam putih. Kalau orang tua pun belikan ke iPhone, tidak mau ke sekolah gitu. Jadi selalu modelnya mereka satu di solusinya, hadirkan itu yang saya mau. Jadi kalau kita bilang bagaimana caranya mereka mengenali dirinya, akan lebih challenge Kak, karena mereka lagi menyusun puzzle sebenarnya untuk menjadi orang-orang yang utuh kalau di remaja. Tapi ya remaja itu sejujurnya kasus yang cukup paling challenge menurutku di antara semua jenjang umur Kak. Iya, karena mereka selalu punya pola pikir sendiri dan memang seperti itu, hormonnya mempengaruhi sampai dia seperti itu. Iya, tentu saja. Generasinya juga beda ini sama. Iya, betul. Kelahiran Kak. 2005, 2006 sebentar kita ini 90-an. Iya. Makanya ada istilahnya juga Kak, apa? Jadi Iya, kenapa tuh Kak? Jadi sebagai om mungkin saya ini harusnya membentengi saja, membatasi, kalau keluar jalur baru saya ingatkan gitu sebaiknya. Iya. Karena ini kan dia kan sementara mencari kepingan dari dirinya. Iya. Remaja juga itu salah satu stage untuk mereka banyak bertemu kan karir di remaja itu penyusunan karir sebenarnya Kak. Nah untuk bisa menentukan karir kita butuh pengalaman. Jadi saya selalu mengapresiasi orang tua yang memfasilitasi anaknya untuk ikut berbagai kegiatan. Tidak hanya soal akademik. Jangan selalu bimbel kayak misalnya kelas-kelas ikut apalagi Kak, sepak bola, bulu tangkis. Pokoknya sesuatu yang produktif, ikutkan saja. Misalnya pun finansial mendukung, kenapa tidak? Karena itu anak remaja Kak, kalau dia tidak punya kesibukan, beda jalannya, beda larinya, karena mereka selalu mau mencoba hal-hal baru yang menantang. Nah jadi ya daripada arah ke sini, lebih kita yang fasilitasi. Jadi semakin banyak pengalaman, semakin banyak hal yang ditemui, semakin dia bisa mengenali, kayaknya saya lebih minat Kak deh di olahraga daripada akademik. Oh kayaknya saya lebih suka deh di akademik daripada musik. Anggaplah yang seperti itu. Saya tangkap. Ada referensinya dalam menentukan. Nah, saya tahu apa yang bisa saya lakukan, support untuk fasilitasi kegiatannya apa, supaya dari puzzle, dari proses mencari jati dirinya dia bisa dapat. Ya. Nah tadi kan Ida sempat singgung worksheet. Saya penasaran dengan worksheet, mungkin Ida bisa jelaskan nanti apa sih kolom-kolomnya gitu begitu. Oh iya. Saya juga tadi sudah mention terkait expressive writing. Apakah ada cara-cara yang lain Ida untuk membantu kita lebih mengenali diri kita sendiri? Karena sejauh ini yang paling ngeh di kepala aku adalah itu tadi, menulis. Sejauh ini sampai sekarang ya, saya hobi banget itu untuk bantu orang menulis. Bahkan saya itu kadang kecewa kalau telat salat subuh. Padahal malamnya saya sudah berjanji tidak telat salat subuh. Jadi saya lakukan itu menulis apa yang saya rasakan dan lain. Apakah ada cara-cara lain gitu? Sebenarnya Kak,
Menulis juga itu salah satu metodeku untuk mengenali perasaanku. Apalagi self talk. Iya, self talk. Kalau kita bilang apakah efektif? Kalau kita rasa tidak muncul lagi sesuatu hal itu setelah kita lakukan, efektif. Tapi kalau masih muncul, berarti masih tinggal kelas. Saya selalu percaya Kak, ini antara agama dan keilmuan psikologi ini sama-sama beririsan yang soal ini. Manusia itu akan diketemukan sama ujian yang sama karena dia tidak pernah naik kelas. Kalau kita naik kelas berubah model ujiannya. Iya. Jadi kalau ketemu sama 1+1 terus menerus, oh berarti kemarin 3 terus jawaban bukan 2. Jadi kita bilang tadi expressive writing, iya bisa. Tapi kita juga evaluasi kita dari tulisan itu, apakah yang kita tuliskan hanya keseharian tanpa detail ke soal perasaan tak? Karena kadang Kak dalam keseharian itu saya selalu bilang begini di klienku, dalam 1 hari itu tidak mungkin enak terus perasaan, pasti ada tidak enaknya. Tapi karena dianggap itu hal yang kecil, jadi kita enggak apa-apa begitu. Padahal kalau dalam teori psikologi ya Kak, semua hal itu yang tidak menyenangkan masuk ke defense mechanism tak dan di repress gitu. Jadi apa? Kak Mato bilang itu jadi utang emosi yang akan keluar ki. Waktu-waktu kalau kita tidak pernah efektif untuk kelola, entahkah dengan meledak atau biasa orang bertanya begini Kak, kenapa Dik tiba-tiba Kak menangis tanpa sebab? Ada sebenarnya sebabnya. Iya. Tapi kamu aja yang tidak tahu karena tidak kenal. Saya terakhir kemarin itu saya wawancara orang itu, saya bertanya, ih langsung menangis, soalnya kenapa mau nangis? Tapi saya mau bahas itu, tapi kayaknya lebih ke yang tadi pengalaman saya. Artinya ada yang perlu saya lakukan selain menulis saja, karena kemarin itu saya janji ke diri saya menulis 7 hari saya tulis, tapi saya tidak evaluasi. Journaling, iya. Nah, journaling berarti tadi kekurangannya adalah saya tidak evaluasi tahapan perkembangannya gitu ya. Iya. Kemarin Kak, saya lakukan teknik ini saat psikoterapi di klienku. Iya. Jadi journaling itu memang dia menuliskan, tapi kita yang harus bantu dia memaknai setiap hari. Dia kan selalu bilang tidak mampu Kak, tidak bisa Kak. Saya evaluasi lah journaling ini dalam 1 minggu Kak. Setiap 1 hari saya baca, saya tandai bagian-bagian. Kamu bilang kamu tidak bisa tapi kamu lakukan. Jadi jangan sampai menulis dikit saja tapi kita tidak baca ulang. Kayak ini tuh. Menulis tidak. Bisa lanjut. Ya. Jadi menulis tapi tidak ada baca ulang gitu. Iya, perlu kita evaluasi kembali, dibaca ulang lagi karena kadang tuh Kak sekedar menulis dikit saja untuk karena terlanjur kita mau menjadikan itu kebiasaan positif tapi tidak dapat maknanya apa. Ya. Untuk apa dilakukan kalau misalnya tidak ada apa-apa? Oh ternyata efektif writing-nya tapi memaknai itu masih belum kita lakukan. Tadi Ida bahas juga self talk. Saya sudah jarang pakai itu self talk, jarang sekali. Bisa tidak dibantu saya Ida? Saya tahunya itu, makanya saya tahunya hanya umum di self talk itu bicara saya bicara sama diri sendiri kan bicara begitu. Apakah ada langkah-langkahnya gitu misalnya tahapan pertama gimana gitu? Iya. Dulu Kak waktu diajar sama dosen itu lewat cermin. Waktu maba Ki. Iya. Saya bilang begini, kayak orang gila. Saya bilang begitu Kak. Karena enggak pernah dicoba, enggak ada pengalaman sebelumnya dan diskreditkan, ada framing di kepala bilang, apakah cerita seperti itu? Tapi itulah caraku sampai detik ini yang kulakukan, dimanapun kulakukan Kak. Ketika saya butuh self talk, saya langsung bertanya, kenapa kok Ida? Kenapa self talk itu menjadi efektif Kak? Karena ada 3 indera jalan. Ada 3. Pakai cermin Ki atau tidak kita video dirita. Mulut, telinga mendengar, mata melihat. Jadi semakin mudah diinternalisasi karena banyak tingkat awareness di situ, atensi tak full di cerita tak sendiri. Jadi saya itu Kak di depan cermin di rumahku akan bilang Kak begini, kenapa kok Ida? Saya begitu pasti Kak. Kenapa memang Kak hari ini ya? Kenapa tadi begitu caraku bicara? Jadi saya sebut juga namaku Kak. Kadang baru Kak bertanya begini, sedih kok Ida? Baru menangis setelah 1 harian. Jadi jadikan juga diri sebagai teman.
bagus Joko, enggak apa-apa Joko, yang kayak begitu-begitu Kak. Jadi sebenarnya self talk itu membuat saya menjadi dekat dengan diriku, dan saya lebih masih memproses untuk kenal lebih banyak hal yang tidak buat Kak nyaman, yang buat Kak senang dengan satu hal gitu. Nah, berat pembahasan, tapi insya Allah bermanfaat ini. Ada masih banyak pertanyaan Viden, tapi yang pengalamanku ini dengan sosial media sekarang konsentrasiku menurun gitu. Saya merasa bahwa saya 2019 itu saya masih sanggup mendengar podcast sampai 1 jam lebih. Sekarang 10 menit saja. Ya saya ukur itu 10 menit itu pasti saya sudah gelisah itu. Gelisah, pindah begitu. Nah, enggak selesai ya Kak? Iya, gitu. Enggak selesai. 10 menit sampai saya ukur sendiri 10 menit. Apa ada saran apa yang harus saya lakukan sekarang gitu? Sebenarnya Kak, kebiasaan tak untuk scrolling TikTok, untuk scrolling Reels di Instagram itu mempengaruhi pasti. Sangat mempengaruhi. Karena terbiasa kita dapat informasi dalam waktu 10 menit misalnya, atau 5 menit kita bisa merangkum. Atau bahkan 10 menit untuk anak-anak zaman sekarang itu sudah sangat panjang nih Kak. Langsung di skip. Kan yang dari awalnya orang gara-gara HP, orang jadi tidak begitu suka membaca. Karena bisa lo mengakses sesuatu podcast dalam 1,5 jam dibanding baca buku 400 halaman itu 2 hari anggaplah Kak. Toh karena di HP juga kembali lagi Kak, main indera, telinga, mata, visualnya lebih visual. Kalau kita bilang begini pasti akan sangat mempengaruhi kebiasaan tak untuk mengakses media sosial itu pasti Kak, karena terbiasa kita memperoleh informasi pendek, informasi dalam 10 menit itu dapat mungkin. Jadi ketika mendengar 1,5 jam itu pasti menurut tak berat. Sekarang itu tantangan saya, bukan hanya kita, mungkin saya juga mengalami itu. Jadi sekarang bukan berkurang, enggak pernah nonton film Kak. Jadi sebenarnya itu karena kenapa cepat bosan. Kenapa tadi Kak? Tidak terbiasa untuk punya rasa bosan dalam keseharian Kak. Apa yang harus kulakukan? Ya sepertinya itu akan susah ya Kak, karena setiap hari pasti akan kita pegang terus ini HP. Nah, akan muncul pertanyaan ini di kepala. Dan kan kita tahu tadi, kalau kita tahu kenali diri, tak kenali emosi, tak respon, tak akan bagus dengan lain. Kalau itu semua bagus, lalu kenapa sih? Ya, begini sih, bagaimana tadi saya sampaikan gitu. Kan kalau kita sudah tahu kenal diri tadi, lalu kenapa sih kalau kita kenal diri tadi? Jadi kan mungkin orang berpikir tidak ada guna aku kenali diriku. Kenapa sih orang harus kenal dirinya? Oke. Kenapa sih orang harus kenali dirinya? Supaya dia bisa mengontrol. Kadang begini loh Kak, saya selalu kasih lingkar kendali di setiap mental health. Kita akan mengarah ke stres ini Kak. Kenapa akhirnya orang banyak yang stres dan mempengaruhi mental health-nya? Karena mereka mau kontrol yang tidak bisa mereka kontrol. Cuaca, suara bisingnya orang. Itu semua karena apa? Karena tidak sadari bilang itu menggangguku dan itu tidak bisa ku kontrol. Jadi itu tadi Kak, akan mempengaruhi tingkat kesehatan mental kita, dan kalau di tesisku subjective well-being itu akan berpengaruh. Semakin kita tidak mengenali diri Kak, bisa jadi kita punya banyak negatif afek. Selalu cuma memaknai hal-hal secara negatif, apa-apa saja dikeluhkan. Kayak misalnya kita ini minta saya, tidak bisa deh, minta tolong bawa kita ini live sama-sama. Bisa Kak mungkin mengeluhkan, aduh malas aku diganggu mingguku. Iya betul. Tapi karena saya kenali diriku, bilang saya suka ngomong, saya suka berbagi, dan itu sesuatu hal yang tidak mengganggu apa-apa saya iakan jadi positif bisa Kak lebih dikenal, bisa ada yang merasa dampaknya, ketemu lagi sama Kak Asmar setelah sekian lama. Nah dari yang disampaikan ini artinya mengenali diri sendiri juga akan membantu kita menghasilkan keputusan yang lebih baik. Keputusan lebih baik penting ini. Nah di tempat kerja itu menurut saya ada orang itu Kak berpikirnya bahwasanya
kan kalau tempat kerja ada yang levelnya memang di atas, di bawah. Level di atas itu pengenalan dirinya lebih agak bagus. Nah kalau yang level-level minta maaf yang mendengar level-level yang staff begitu, dia akan lebih ke pengambilan keputusannya itu ke keuntungan dirinya sendiri. Dia tidak mau mendengar orang lain. Nah dengan pertanyaan ini bagaimana sih kita bisa mengontrol antara informasi dari orang yang lain sama dari diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita bisa mengontrol antara informasi dari orang dan lain masukannya dari orang lain. Kan kita kan punya juga standar gitu, punya kebatasan. Tapi kalau dapat informasi begitu, bagaimana kalau ketemu begitu? Bagaimana caranya supaya tetap keputusannya itu tetap bagus? Bertanya mengalami. Oh maksudnya ini ketika pendapatnya orang, masukannya orang ternyata karena kita mungkin tidak terlalu mengenal diri kita atau terlalu dikenal diri kita, tapi ada masukannya orang. Iya. Bagaimana itu meresponnya? Sebenarnya keputusannya. Iya. Berarti sebenarnya juga dengan ini Kak, mature, tingkat kedewasaan. Ketika misalnya kita tidak mengenali diri kita, kita itu akan cenderung mudah merespon secara negatif. Nah kita tidak tahu, dan itu bikin tidak nyaman, jadi langsung apa-apa saja accidental. Mau itu responnya orang, makanya Kak itu kita bilang jangan sampai ada masukan ke saya tersinggung Mas Ede. Itu. Nah itu kan orang yang tidak bisa dikritik, diberi feedback, masukan, itu kan bisa kelihatan tingkat kedewasaannya, bukan hanya soal awareness-nya. Karena menurutku Kak, orang yang dewasa itu pasti kenali dirinya, tidak selamanya, tapi itu berpengaruh. Jadi tidak spontan apa-apa, ada dulu proses berpikir, kalau ini bikin ini bisa dia tersinggung. Tektokan yang begitu di kepala, kemampuan logika begitu di kepala, itu sebenarnya Kak, ya salah satu bentuk wujud kita, saya kenali diriku dengan kenali emosiku, aku kenali isi kepalaku. Jadi bukan perilaku duluan baru berpikir, salah deh kayaknya tadi itu. Kalau kita bilang bagaimana orang yang tidak mau diberi feedback, apakah tidak dia kenali dirinya? Bisa jadi. Ya. Nah ini kita menuju pembahasan akhir, pertanyaan terakhir. Saya biasanya menyarankan buku kalau ke perempuan. Perempuan kan minta maaf ini, dia kan perempuan. Biasanya kan perempuan itu dalam berhubungan sama orang lain, menurut orang sih, dan menurutku agak egois sih. Maunya dulu. Saya biasanya menyarankan ini bukunya Terelie tentang kamu. Nah, apakah ada saran buku atau jurnal atau bacaan yang sejauh ini menurutnya Ida orang bagus kayaknya baca ini? Iya. Belum bisa selesai aku baca Kak, karena bukunya dipinjam Ai. Bukunya sebenarnya apa ya, yang Mars versus Venus. Mars versus Venus sih. Ya, kenapa? Supaya itu sebenarnya bukan hanya mengenali kenapa perempuan dan laki-laki itu punya sudut pandang berbeda. Jadi kita tidak mudah menjudge ketika cowok misalnya kita curhat langsung solusi nakasih, padahal kita cuma mau divalidasi. Kita akhirnya punya itu kemampuan, laki-laki itu ternyata begitu ya, karena struktur otaknya yang begini. Kita perempuan kenapa mau terus ngomong ya? Ternyata struktur otak ya. Jadi ada, kita lebih logis, lebih, karena kan perempuan itu lebih ini ya Kak ya, perasaannya duluan. Ya siapa tahu dengan membaca buku itu ada informasi-informasi yang memberikan lagi makan logika Kak. Ada Mars versus Venus. Saya lupa saya sudah baca itu atau belum, tapi kayaknya belum. Warna biru itu buku Kak. Tahun lalu kayaknya berseliweran terus itu Mars versus Venus, Mars versus Venus. Nah, ini kan dalam proses pencarian jati diri, mengenali diri sendiri, butuhkan konsisten itu. Butuh konsisten. Nah, ada saran enggak? Bagaimana sih supaya bisa konsisten begitu? Karena kan seperti yang percakapan di awal, ini proses umur hidup ini. Proses umur hidup. Ada cara supaya bisa konsisten? Caranya, ketika kita berhadapan sama situasi, upayakan untuk tidak impulsif mengambil tindakan. Selalu berpikir dulu, kembalikan dulu ke diri sendiri sebelum bertindak. Makanya kenapa hal itu penting, biar kita jalan kontrol Kak. Kontrol kenapa penting? Karena selalunya ketika keluar sesuatu dari mulut itu berujung di penyesalan Kak. Ketika kita bisa mengontrol dulu, stop dulu, berpikir dulu, ada pertimbangan. Dengan mempertimbangkan sesuatu kita lebih banyak berpikir Kak, lebih kenali isi pikiran Kak, karena percaya tidak percaya isi kepala akan mempengaruhi
emosi, emosi kita akan mempengaruhi perilaku tak. Jadi semuanya dalam psikologi itu pikiran, perasaan, perilaku itu semua yang selama ini selalu dibahas di keilmuan tak. Jadi itu yang secara konsisten kalau kita bilang apa yang bisa dan perlu secara konsisten dilakukan itu. Karena pasti akan ketemu ke situasi setiap hari. Impulsif itu tadi, impulsif yang betul itu impulsif. Nah, saya merasa dan berpikir Ida bahwasanya mungkin ini karena pengalaman pribadi juga. Ida juga tadi singgung umur 30. Untuk orang yang kayak saya sih Ida, saya merasa cukup. Jadi sudah tidak berusaha mengenali diriku sendiri. Padahal kan kalau masih banyak sebenarnya dari diri yang bisa aku kenali. Dari penyampaian Ida tadi pasti saya akan lebih belajar lagi. Harus saya dalami lagi terkait emosi, terkait harus rajin-rajin self-talk, menulis, impulsif itu apa saja. Untuk orang kayak saya merasa kayaknya egois kan deh, karena nggak mau begitu. Saya merasa mengenali diri sendiri ini, ya, begitu. Bisa jadi begitu Kak. Nah bisa jadi kan egois Kak. Untuk orang kayak saya ini ada nggak nasihat atau apa gitu, supaya mau melebur supaya ayo mengenal lagi ya. Kalau menurutku begini Kak, bisa jadi memang itu yang kita rasakan karena itu yang saja yang terjadi. Situasi kita kan setiap hari adalah rutinitas. Iya. Jadi ya mau ndak mau itu terus yang kita gunakan, coping tak itu. Jadi mau ndak mau tidak bisa, bukan tidak bisa, belum terpacu lagi untuk berpikir yang lain. Kenapa kita akan, menurutku Kak, semua manusia itu akan secara otomatis mencari coping ketika berhadapan dengan situasi baru. Nah, jadi kalau kita dibilang, kayaknya saya merasa puas mak deh dengan apa yang sekarang kemampuan tak untuk mengenali diri tak, iya bisa jadi seperti itu Kak, karena kita sudah mencoba berbagai metode dan rutinitas tak setiap hari itu jadi memang tidak ada tuntutan untuk kita mau trial and error. Tapi percaya Kak, di dalam hidup ini kita akan mengalami kehilangan orang, entahkah itu kematian, kepergian. Percaya tidak percaya, kita tidak pernah bisa memprediksi bagaimana kita berperilaku saat situasi itu ada. Nah, ya, kenapa kita sekarang mulai melatih untuk self awareness, mengenali diri tak, karena kita tidak tahu kita akan ketemu sama situasi apa. Entah saat nanti Kak Asmar mungkin melanjutkan jenjang karirnya di sana, ada hal-hal seperti apa yang kita temui di sana. Setidaknya kita sekarang sudah punya micarata yang mana itu sudah efektif. Aduh, deep ini untuk saya ini ya tadi. deep ini. Ini ada dari Pak A. Bagaimana caranya membedakan kita sudah mengenali diri dan menerima semua hal yang negatif dari diri kita, atau sebenarnya itu hanya keyakinan yang keliru atas dirinya kita? Saya boleh saya enggak jawab Kak. Bagaimana cara membedakan kita sudah mengenali diri dan menerima semua hal yang negatif dari diri, atau sebenarnya itu hanya keyakinan yang keliru atas diri kita Kak? Kenapa jadi saya tidak mengerti ya Kak? Bagaimana cara membedakan kita sudah mengenal diri dan menerima semua hal? Oke. Beda penerimaan, beda mengenali berarti Kak. Bisa jadi kita sudah kenal tapi kita belum tentu menerima. Kalau menurutku saya Kak, kayak begini Kak Asmar, banyaknya orang di sini, saya kenal anggaplah di kelasku, banyaknya orang dan saya kenal semua, tapi untuk saya bisa menerima dia menjadi dekat dengan saya kan tidak semuanya. Iya. Seperti itu kalau itu saya maksudkan ya. Tapi saya tidak akan jawab ini sedalam itu, sedalam pertanyaannya, tapi menurutku itu akan berbeda. Ini menariknya, atau sebenarnya keyakinan kita yang keliru. Jadi kayak irrational belief berarti ya mainnya. Kalau saya begini Kak, kembali ke fungsi. Kalau keyakinan itu mengganggu sesuatu, berarti itu keliru. Mengganggu sesuatu. Makanya di dalam psikologi ada namanya irrational belief, keyakinan yang salah. Misalnya ya Kak, kalau dari konteks pertanyaannya Kak Rifa'ah, bagaimana jangan sampai selama ini saya yang sok-sokan mengenali diriku. Ya, kembali ya psikologi itu yang ukur siapa dirinya sendiri. Internalisasi, apakah saya bohong bilang ku kenali diriku atau tidak? Atau itu sebenarnya wujud dari pembenaran yang irrational belief itu? Sudah mau jawab panjang. Mungkin kalau Pak mau bertanya lebih dalam bisa langsung ke Ida. Dan tadi Ida sempat, ini kan sudah
percakapannya sudah berakhirin atau ada mau bertanya dulu? Sudah, itu hanya pengakuan yang Jawabannya itu tadi. menerima semua hal yang negatif. Sosial media memang itu. Sudah dibahas juga tadi sosial media terkait juga. Ini juga ini menarik juga ini pertanyaan. Ini sebenarnya pertanyaannya Kak Rifa, menerima semua hal yang negatif. Ya, sebagai manusia ya Kak, dan sebagai orang yang bergelut dalam hal-hal seperti ini, karena saya selalu bilang Kak, kita ini manusia juga. Kita ini manusia Kak. Orang yang bergelut dalam bidang psikologi itu manusia. Yeah. Jadi tidak mungkin semua hal negatif itu bisa diterima sih Kak menurutku. Karena kalau misalnya konotasinya negatif, berarti ada dampak negatifnya ke derita. Siapa yang bisa berterima kalau itu negatif? Tinggal dipilih lingkar kendali tadi. Kalau misalnya kamu tidak bisa kontrol ya jangan dipaksakan. Itu sih saya menurutku Kak, karena saya tipe yang ketika misalnya hal negatif itu ganggu Kak, saya tinggalkan sesuatu itu kalau saya Kak, karena itu akan pengaruhi kesehatan mentalku, itu sudah jelas dan sudah pasti. Tapi kalau misalnya masih batas dalam toleransiku untuk enggak apa-apa Ji, ini memang negatif tapi tidak kena Ji ke saya, ya sudah enggak apa-apa Ji. Ini yang prinsip paling penting juga dipegang oleh teman-teman yang tadi sampaikan sama Ida. Keyakinannya kalau tidak mengganggu ya tadi, kalau mengganggu nah di luar obrolan tadi ini Ida menjelaskan terkait human ID. Nah, boleh dijelaskan mungkin bagaimana penyebutannya, itu dan bagaimana teman-teman supaya kalau mau mengakses begitu. Jadi sebenarnya saya dan 3 teman lainnya itu mendirikan Kak, namanya Humane. Boleh di follow Instagramnya. Kalau mau juga diakses layanannya boleh. Sebenarnya Kak, tujuannya kami membuka layanan ini itu untuk bisa berdampak baik kami yang membuka maupun orang-orang di sekelilingnya kami. Kenapa? Karena kami masih mau juga terus berproses, masih mau terus belajar. Jadi untuk apa berdampak di Makassar itu Kak, untuk akses orang-orang akses BPJS, layanan kesehatan mental di BPJS itu masih susah Ki. Jadi bukan susah, enggak ada sama sekali. Jadi berangkat dari keresahannya orang-orang bahwa layanan psikologi itu mahal Ki, range berapa sampai berapa. Nah, kami ini sebenarnya memang bukan layanan gratis, karena ini profesional Ki Kak wujudnya, tapi kami itu memberikan range untuk pelajar misalnya atau pekerja. Jadi lebih, menurutnya kami itu lebih terjangkau. Jadi mau kemudian fokusnya kemarin 1 tahun belakangan itu kami lebih banyak mau mengedukasi betapa pentingnya kesehatan mental, pengaruhnya untuk mengenali diri sendiri. Jadi kemarin kami tuh setiap bulan selalu lakukan kolaborasi dengan berbagai komunitas. Kami sediakan pematerinya, kami sediakan materinya, worksheetnya. Jadi kami lebih berdampak begitu Kak, karena tujuannya memang human adalah untuk berdampak. Menarik ini, bisa diakses, nanti kita follow Instagramnya. Percakapan kita terkait seni mengenali diri sendiri cukup. Tidak ada enggak mau disampaikan terakhir lagi sebelum kita akhiri? Iya. Untuk teman-teman semuanya, saya bilang saja teman-teman Dika. Ya, untuk teman-teman semuanya, yang saya bilang tadi di awal, kalau mengenali diri itu adalah perjalanan tak seumur hidup. Jadi kalau misalnya saat ini kita belum mengenali tapi kita sudah tahu nih kita perlu melakukan itu, boleh dilakukan mulai dari sekarang dengan beberapa tips tadi yang sudah kita bahas sama Kak Asmar. Jangan pernah merasa bahwa self blame ke diri sendiri untuk terlambat dan segala macam, karena kita manusia itu sebenarnya meskipun dia bukan anak psikologi, secara naluriah sudah melakukan itu hal-hal itu gitu. Jadi berterima dengan apa yang sekarang ada, tapi kita harus selalu juga mengevaluasi. Kayak meskipun akhirnya kita akan bertemu dengan hal-hal yang tidak kita sukai di luar dari kontrol kita, tapi dengan mengenali diri itu kita lebih bisa untuk cari tahu problem solving yang paling efektif, perilaku apa yang sebaiknya kita tampilkan untuk mengatasi permasalahan itu. Itu tadi obrolan kami dengan Ida. Makasih banyak atas waktunya Ida ini. Semoga di kesempatan yang lain ada lagi
obrolan yang lain dengan teman-teman yang lainnya. Nah, teman-teman, kalau ada yang kurang mengenakan dari kami mohon maaf, dan sampai jumpa di Teras Asa episode selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.